Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlogku. Selamat datang. Jadi masih tetap sama. Di videoku kali ini kita akan membahas tentang satu tema sesuai dengan judulnya, yakni kita akan membahas tentang virus corona. Jadi virus corona ini mulai gempar di awal tahun 2020 kemarin, tepatnya di kota Wuhan, provinsi Hubei di Cina. Dan kemudian mulai menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan awal pertama kali muncul kasus di Indonesia yaitu pada bulan Maret kemarin. Dan sampai sekarang pasien positif corona bertambah dari waktu ke waktu. Dan dari data kemarin itu yang disampaikan oleh juru bicara pemerintahan kasus penanganan virus corona, yakni Bapak Ahmad Yuryanto, itu mengatakan bahwa sudah ada 10.118 orang positif corona di Indonesia pada tanggal 30 April kemarin. Banyak kan, padahal baru bulan Maret kemarin sampai akhir April ini. Kan itu cepat banget kan ya. Kita harus tahu dulu corona itu apa. Jadi virus corona ini adalah keluarga besar dari virus yang menyerang pernafasan. Corona ini, nama corona berasal dari bahasa Latin yaitu yang berarti mahkota, atau biasa orang-orang juga menyebutnya yaitu corona matahari atau matahari corona, karena bentuknya yang seperti matahari, jadi biasanya disebut sebagai corona matahari, seperti itu ya. Dan sebenarnya virus corona ini udah bukan yang pertama yang ada di dunia. Ada beberapa virus-virus lain yang telah ada sebelum virus corona ini. Nah, di sini aku akan memberikan perbedaan antara virus SARS, MERS, dan corona. Itu perbedaannya apa? Jadi SARS atau langsung aja kita ke perbedaannya ya. Jadi SARS itu apa? SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, itu pertama kali mewabah di Cina pada tahun 2002. Kemudian ada MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, itu muncul pertama kali di Timur Tengah. Dan kalau COVID-19 kemarin itu muncul di awal tahun 2020 kemarin di Cina juga. Dan bagaimana masa inkubasinya? Jadi ketiga virus ini itu sama-sama inkubasinya juga 1-14 hari. Bedanya dari SARS dan MERS, kalau corona ini itu, jadi kan perbedaannya dari corona antara SARS dan MERS itu apa? Jadi kalau SARS dan MERS itu kan dapat menular jika penyakit tersebut udah parah gitu. Nah, tapi bedanya kalau corona ini 3 hari pertama pasien terkena virus, dia udah dapat menularkan ke orang lain. Nah, itu yang bahaya. Dan penyebarannya yang sangat cepat itu yang membuat penyebarannya virus corona ini semakin cepat dan semakin meluas, seperti itu. Kemudian berdasarkan penyebarannya, bagaimana penyebarannya virus ini. Kemudian kalau kita ketahui ya, aku cari-cari di internet itu, kalau SARS itu tuh menular dari luwak kemudian ke manusia, dan MERS itu menular dari unta berpunuk kemudian ke manusia. Corona ini dugaan awalnya itu juga dari hewan, yaitu kelelawar ke manusia. Tapi bedanya SARS dan COVID-19 ini penularannya lebih cepat. Tapi dibandingkan dengan SARS, COVID-19 ini menular lebih mudah dan lebih cepat. Seperti itu. Itu yang paling ditakutkan. Jadi kenapa virus corona ini menular begitu cepat dan meluas sampai ke Indonesia. Jadi menurut Dr. Darmawan Budi Setianto, perwakilan unit kerja koordinasi respirologi anak IDAI Jakarta, itu menjelaskan penyakit corona adalah penyakit infeksi yang menyerang saluran pernafasan, berpotensi menular dan sangat mudah tersebar karena semua orang bernafas, dan kuman tersebut akan masuk ke pernafasan kita, kemudian akan disemburkan lewat percikan atau biasa dikenal di dunia medis itu droplet saat kita bernafas, apalagi batuk dan bersin. Nah, sebuah percikan dari seorang pasien positif corona tersebut itu dropletnya akan menempel di benda-benda mati di sekitar kita.
ataupun pakaian, ataupun meja, ataupun kursi, kemudian disentuh oleh orang lain, meja ataupun kursi tersebut, nah berpindahlah virus tersebut ke inang yang baru. Nah, orang tersebut kemudian tanpa mencuci tangannya itu langsung memegang mukanya, hidung, mulut. Nah, kuman tersebut akan masuk ke saluran pernafasan kita dan orang tersebut akan menderita COVID-19, akan menjadi positif COVID-19. Begitu mudahnya tertularnya dari satu orang ke orang yang lain. Nah, ini yang menyebabkan virus corona tersebar begitu luas di Indonesia ataupun seluruh belahan dunia ini. Seperti itu. Dr. Darmawan juga menjelaskan jika penyakit ataupun virus hanya menyerang saluran pernafasan saja, orang tersebut akan mengalami selesma, atau orang biasanya keliru menyebutnya ini dengan flu. Nah, dengan menyerangnya saluran pernafasan saja itu akan mengakibatkan orang itu akan merasakan gejala ringan seperti mulai dari batuk, kemudian pilek, disertai nafas yang agak berat seperti itu. Tapi kalau penyakit ataupun virus menyerang saluran pernafasan dan juga menyerang paru-parunya, nah ini yang bahaya. Ini akan mengakibatkan pneumonia atau radang paru, dan hal ini yang berpotensi mematikan seperti itu. Itu yang menyebabkan corona ini sangat-sangat berbahaya, karena corona ini menyerang paru-paru juga, menyerang saluran pernafasan dan juga menyerang paru-paru. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara penularan COVID-19 ini dari satu orang ke orang lain. Yang pertama, tidak menjaga kebersihan tangan kita. Tangan kita itu adalah sumber dari penyakit. Begitu mudahnya penyakit masuk lewat tangan kita. Begitu mudahnya penyakit masuk ke tubuh kita lewat tangan kita ini. Jadi rajin-rajinlah mencuci tangan kita agar bersih. Minimal 15 menit sekali lah mencuci tangan, dan 20 detik dalam mencuci tangannya ya, jangan lupa. Atau gunakan hand sanitizer untuk mengurangi adanya virus-virus yang ada di tangan kita. Yang kedua, cara penularannya gimana? Yaitu tidak menjaga kebersihan ketika habis keluar dari rumah ataupun setelah bepergian. Nah, ini yang bahaya. Virus corona karena selalu menempel itu yang bahaya. Bisa jadi ketika kita sering keluar rumah, virus tersebut menempel di pakaian kita. Jadi habis keluar rumah, usahakan untuk mencuci baju kita, ganti baju, cuci baju, langsung mandi gitu. Hal ini akan meminimalisir terhindarnya kita dari COVID-19 gitu. Dan cara penularan yang ketiga itu tidak menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar. Jadi kalau kita bersin atau kita batuk, itu usahakan kita menutup mulut kita atau menutup saluran pernafasan kita dengan cara pakai siku kita begini atau menggunakan tisu bersih kalau ada ya. Menggunakan tisu bersih sekali pakai itu langsung dibuang. Setelah kita pakai itu dibuang, kita cuci tangan jangan lupa, dan kita cuci tangan ataupun gunakan hand sanitizer itu ya, gunakan hand sanitizer. Dan jangan lupa juga pakai masker untuk terhindar dari droplet-droplet tersebut gitu ya. Cara penularan yang keempat yaitu terjadi interaksi banyak orang. Nah, ini kerumunan ini udah harusnya jangan dilakukan gitu ya. Karena kan virus corona sangat mudah sekali menyebar dari satu orang ke orang yang lain ya. Jadi usahakan jangan berkerumun orang banyak gitu loh. Jangan ketemu dulu dengan orang-orang banyak gitu. Usahakan kita menjauhi diri dulu, kita menjauhi dari lingkungan dulu untuk terhindar dari virus corona tersebut. Karena virus corona ini menyebarnya sangat mudah dengan dengan penularan yang sangat mudah tersebut, ini kan yang menyebabkan akan meluasnya virus tersebut gitu. Ini bahaya gitu. Yang kelima, tidak isolasi sendiri setelah kembali dari wilayah pandemi gitu, ataupun wilayah red zone gitu. Jadi paling enggak lah kita pulang dari wilayah red zone, kita pulang kampung gitu ya, kita harus karantina dulu di rumah. Kita berdiam diri dulu di rumah selama 2 minggu. Kita jangan ketemu orang-orang dulu, kita jangan ketemu tetangga dulu, kita jangan bagi-bagi jajan kita dulu, kita jangan keluar rumah dulu lah. Paling enggak kita
kita harus di rumah, kita harus diam diri di rumah 2 minggu. Kalau setelah 2 minggu kita udah ternyata kita sehat, kita nggak memiliki gejala-gejala, ternyata kita baik-baik saja, terhindar dari COVID-19, nah itu baru kita keluar, kita bersapa tetangga kita, seperti itu. Kemudian cara penanganan yang keenam itu ada kurangnya pemahaman tentang COVID-19. Nah ini yang bahaya. Ini udah tahun 2020, virus telah menyebar ke beberapa negara, ke seluruh, bahkan virus telah menyebar ke seluruh negara, bahkan di Indonesia juga udah ada yang positif dan kita masih belum tahu tentang apa itu virus corona. Ini yang bahaya. Ayolah kita belajar sendiri ya, maksudnya kita tahu sendiri lah, tahu diri gitu. Ini tuh virus bahaya. Kita harus tahu gimana penanganannya, gimana pencegahannya, gimana cara penularannya, gitu kita harus tahu. Dan agar kita juga bisa terhindar dari virus tersebut, kita juga dapat minimalisir terjadinya penularannya tersebut gitu loh. Kalau kita tahu, nah kita akan menghindari hal itu dan kita tidak akan melakukan hal itu. Jadi ayolah kita sama-sama melawan virus corona ini agar penyebarannya tidak menjadi tambah meluas dan kita dapat terhindar dari virus tersebut dan virus tersebut akan menghilang dari muka bumi ini gitu. Amin gitu. Jadi kita harus sama-sama memutus rantai rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kalau kita sama-sama paham, kita sama-sama mengerti, kita sama-sama ikut aturan pemerintah, nah insya Allah virus corona ini akan minggat dari muka bumi ini. Amin. Dan seperti itu yang dapat saya sampaikan kali ini di video saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Kalau ada kurang-kurangnya mohon diperbaiki, bisa komen di bawah. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.